Halo semua, jumpa lagi dengan saya Kurniawan. Oke, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal terkait dengan entalpi, perubahan entalpi, dan juga panas reaksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi. Apa saja itu? Langsung saja kita mulai. Oke, jenis perubahan entalpi dibagi menjadi dua, reaksi kimia dan reaksi fisika atau perubahan fase atau perubahan wujud ya. Reaksi kimia ini sebenarnya banyak sekali jenisnya ya, cuman yang saya akan bahas di video kali ini hanya tentang reaksi pembentukan, pembakaran, dan atomisasi. Sebenarnya masih ada lagi pelarutan dan ya macam-macam begitu ya. Banyak reaksi kimia atau macamnya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama dulu, reaksi kimia secara umum. Oke, jadi untuk perubahan entalpi reaksi kimia ini bisa digunakan secara umum begitu ya. Simbolnya adalah delta HR. Perubahan entalpi reaksi. R ini untuk reaksi. Nah, R reaksi gitu ya. Nah, ini skema umumnya gitu ya. Ada istilahnya satu lagi, perubahan entalpi reaksi standar. Sama untuk reaksi kimia, bebas reaksinya apa saja, namun nih, standarnya itu apa nih? Ini kondisinya standar. Nih ya, set. Nah, bedanya ada ini derajatnya nih, 0 tapi di atas gitu ya. Itu reaksi kimia. Jadi kalau sembarang reaksi bisa dituliskan delta HR begitu ya. Cuma ada beberapa data yang dinyatakan dalam delta H pembentukan dan delta H pembakaran biasanya antara dua itu. Nah, selanjutnya kita bahas entalpi pembentukan gitu ya. Ini udah ada tulisannya nih, entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi dari reaksi pembentukan gitu ya. Perubahan entalpi dari reaksi pembentukan. Nah, kita belum bahas reaksi pembentukan itu yang apa. Nah, kita bahas sekarang. Reaksi pembentukan. Apa yang dimaksud reaksi pembentukan? Ini. Pembentukan 1 mol, ingat ya, 1 mol. Baik itu senyawa. 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ingat tadi keadaan standar 25 derajat, 1 atm. Gitu ya. Contoh. Nah, ini. 1 mol senyawa yang dibentuk senyawanya ya, 1 mol berarti senyawanya. Contohnya pembentukan H2O nih, berarti H2O-nya harus 1 mol. Gitu ya. Nah, kalau penulisannya kayak gini, nih H2O-nya 2 nih. Bukan reaksi pembentukan. Yang pembentukan yang atas. Harus 1 mol, koefisiennya 1 yang dibentuk. Ini juga contohnya, pembentukan NaCl. Nah, nggak boleh kayak gini. Ini pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Ini bukan unsur nih. Ini ion namanya, nggak boleh ya. Jadi ini bukan nggak boleh sih, ini bukan reaksi pembentukan, begitu ya. Nah, sekarang ini simbolnya, entalpi pembentukan standar. Nih ya, simbol standarnya, delta H itu untuk perubahan entalpi. F-nya ini kepanjangan dari formation atau pembentukan. Contohnya, kalau misalnya ada tertulis delta H 0F, H2O gas sama dengan minus 238 kilojul per mol. Ini pakai warna lain. Oke ya. Per mol. Per mol apa nih? Per mol H2O. Sehingga reaksinya H2O-nya juga harus ada 1 aja koefisiennya. 1 mol. Nah, gitu ya. Pembentukan 1 mol. Oke. Kita next. Nah, sekarang entalpi pembakaran. Sebelum kita ke entalpi pembakaran, apa itu reaksi pembakaran gitu ya? Nih. Reaksi suatu unsur atau senyawa dengan gas O2. Woi, banyak banget nih berarti ya. Nah, contohnya misal C sama O2. Berarti pembakaran C, pembakaran karbon jadi CO2. Kalau CO tambah O2 ya tetap CO2 gitu ya.
Karena O ya tetap jadinya bareng sama O2. Nah, kalau CH4 di reaksi dengan oksigen pembakaran gitu ya. Karena di sini ada dua unsur selain O gitu ya, C dan H, maka dia akan membentuk CO2 sama H2O. Kalau H jadi H2O ya, kalau C jadi CO2. Ini juga sama. C CO2, H H2O. Nah, kalau ada O-nya lagi, ya sama, tetap kan O kan gabung O2 ya. Jadi yang selain O ada C dan H, C-nya jadi CO2, H-nya jadi H2O. Nah, kalau ini ada C, ada H, ada S. C-nya jadi CO2, H-nya jadi H2O, S-nya jadi SO2. Nah, begitu. Tinggal disetarakan saja. Kalau CHN sama, C jadi CO2, H jadi H2O, tapi kalau untuk N jadi NO2. Begitu ya? Sip. Berarti kalau ini bisa dituliskan C itu nanti jadinya CO2 kalau dibakar, H itu jadinya H2O, kalau S itu jadinya SO2, kalau N nanti jadinya adalah NO2. Oke, great. Sekarang kita lanjut ke bagian entalpi pembakaran. Nah, entalpi pembakaran standar. Standarnya nih 0 nih ya, tadi 25 derajat Celcius, 1 atm. C ini menyimbolkan pembakaran itu sendiri. Bahasa Inggrisnya adalah combustion, pembakaran gitu ya. Jadi apa nih maksudnya nih? Nah, ini definisinya. Perubahan entalpi dari reaksi pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur pada keadaan standar. Pembakaran sempurna, berarti ada dong yang tidak sempurna. Ada gitu ya. Cuman di sini hanya dibahas yang pembakaran sempurna saja, yaitu dimana ketika ada atom C, dia akan terbakar bereaksi menjadi CO2. Itulah definisi sempurna. Kalau yang tidak sempurna gimana nih? Ya, ini tidak sempurna ini ya. Kalau ada atom C yang dibakar, maka dia hanya akan sampai ke CO. Nah, ini yang tidak sempurna. Kalau yang CO2 ini yang sempurna itu ya. Nah, untuk entalpi pembakaran itu khusus untuk pembakaran yang sempurna. Jadi apabila ada data delta H0C CH4 misalnya minus 900 kJ per mol, ya. Nah, ini ada per mol siapa? Per mol yang dibakar yaitu CH4, maka reaksi pembakarannya CH4 koefisiennya harus 1 ya. Nanti untuk yang lain juga sama. Oke, clear. Nah, sekarang entalpi atomisasi. Apa itu reaksi atomisasi? Sebenarnya ada banyak ya ini. Nggak cuma reaksi atomisasi gitu saja, cuma ada reaksi atomisasi unsur, ada reaksi atomisasi senyawa. Cuma di sini saya gabung saja di satu biar ringkas gitu ya. Nah, ini penguraian 1 mol senyawa atau unsur saat fase gas menjadi atom-atomnya pada keadaan standar gitu ya. Sip. Unsur-unsur set. Maksudnya fase gas di sini, yang fase gas itu adalah yang atom-atomnya ya. Jadi mungkin ada redaksi yang kurang tepatnya, harusnya fase gas ini setelah atom-atomnya, gitu ya. Contohnya adalah kalau unsurnya H2, dia menjadi H. Ingat ya, kalau untuk unsur yang koefisiennya 1 adalah produknya, atomnya, sama dengan ini. Nah, tapi kalau yang senyawa, yang koefisiennya 1 adalah senyawanya. Ingat ya, seperti itu. Ada lagi nih, nah ini unsur juga, unsur tapi awalnya padat jadi gas. Nah, unsur awal padat jadi gas. Kalau ini awalnya gas jadi gas juga. Tapi ini unsur jadi atom. Nah, ini awalnya padatan, simbolnya ya. Jadi gas per atom, nah, lepas gitu ya. Nah, jadi simbolnya itulah delta HAT, atomisasi gitu ya, sangat jelas. Perubahan terdiri dari reaksi
pembentukan. Nah, masih ada yang kurang ya, ini harusnya pembentukan atom-atom. Nah, saya tambahin aja. Nah, gitu. Nah, contohnya ini. Kalau senyawa, per molnya per mol apa nih? Ya, per mol senyawanya, gitu ya. Ini reaksinya per mol senyawanya. Oke, good. Cuman delta H atomisasi ini jarang digunakan sih. Biasanya data-data itu dalam delta HF, formation, pembentukan, atau delta HC, combustion atau pembakaran. Nah, nanti untuk menghitung perubahan entalpi reaksi-reaksi yang lain menggunakan data itu biasanya. Nah, cara menghitung perubahan entalpi reaksi-reaksi bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain, tidak di sini. Oke, sekarang perubahan fase, ya, fase. Padat jadi cair, cair jadi padat, padat jadi gas, gas jadi padat, cair jadi gas, gas jadi padat. Gas jadi cair gitu ya. Yang pertama, reaksi peleburan. Awalnya solid, padat, jadi liquid, cair. Ini namanya delta H fusion. Dari kata fusion gitu ya. Yang kedua, penguapan. Ini dari liquid ke gas, dari cair ke gas, namanya delta H vaporization. Penguapan ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada penyubliman dari S menjadi G, solid menjadi gas. Simbolnya adalah delta H sublimation. Nah, oke, itu saja pembahasan untuk jenis-jenis perubahan entalpi. Thank you sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya untuk video kali ini, and see you in the next video.